Selamat malam, sahabat Nick Charter. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Harry, dan yang cantik ini, Ina namanya, gadis yang cantik jelita. Perkenalanku dengan Ina, sudah 6 bulan, Ina bekerja di rumah Pak Agus. Rumahnya bersebelahan dengan rumahku. Pak Agus mempunyai usaha membuat kue. Ina bekerja di situ. Ina orangnya ramah, dia agak genit. Maklum, Ina seorang janda, usianya baru 22 tahun, wow, sangat muda. Ina tinggal sendiri di rumah Pak Agus, sejak istri Pak Agus meninggal. Pak Agus tinggal di rumah anak, sematawayangnya, 2 kilo dari situ. Terkadang sore hari, Ina sering duduk di bangku yang agak usang, di depan jendela, teras depan rumah, sambil memandang jalan, entah apa yang dipikirannya. Saya melihat Ina, saat saya pulang dari kerja. Saya kerja di salah satu perusahaan di kota ini, saya kontrak rumah, dan tinggal sendiri. Saya melihat Ina dan menegurnya, "Taigi," tegur saya. "Ya Mas Harry, baru pulang kerja Mas," kata Ina sambil tersenyum. Senyumnya sangat manja, bibirnya seksi menggoda. Saya segera membuka kunci pintuku dan masuk ke dalam rumah. Namun wajah Ina yang cantik, tubuhnya yang dot putih dan mulus, terlalu terbayang di pikiranku. Setelah itu aku mandi, biar badanku segar kembali. Aku bergegas ambil handuk dan masuk kamar mandi. Duh, rasanya badanku segar. Ku kenakan kaos dan celana pendek kesukaanku. Kulihat dari jendela kaca, Ina masih duduk di sana, masih termenung, seperti kulihat pertama. Apa yang difikirkannya? Saya jadi ingin kepo tentang pribadi Ina. Terus terang, aku sebetulnya naksir padanya. Ya, mungkin bukan aku saja. Banyak pria yang jatuh hati padanya. Tiba-tiba, datang seorang pria, turun dari motornya dan menghampiri Ina. Pria itu memakai jaket kulit, wajahnya tampan. Ina bangkit dari tempat duduknya. Sepertinya, pria itu datang dari jauh. Ina menyalam tangannya, dan pria itu memeluknya. Aku masih melihat dari jendela kacaku, kenapa tiba-tiba ada rasa cemburu, sepertinya saya akan patah hati. Duh Gusti, siapakah pria itu? Saya jadi semakin penasaran, ingin tahu, sumpah, saya ingin tahu. Mereka berdua berbicara penuh keria, jantung saya berdebar. Kenapa saya jadi semakin cemburu? Sumpah, saya cemburu. Saya tak tahan melihat suasana itu. Saya berlalu menuju kamarku, dengan dihinggapi perasaan gundah dan tak menentu. Coba seandainya, pemirsa seperti aku, kok aku jadi curhat sama pemirsa ya? Maaf pemirsa, saya sedang gundah. Aku termenung di kamar, sambil membayangkan wajah Ina, yang cantik jelita. Aku tidak peduli, walau dia seorang janda. 1 jam sudah berlalu, tiba-tiba terdengar suara motor keluar dari tempat Ina. Aku bergegas bangkit dari tempat tidurku, segera berlari menuju jendela rumah samping rumahku. Rasa ingin tahuku dan rasa cemburuku membuat seperti itu. Kulihat dari kakak, nampak Ina tersenyum dan melambaikan tangannya dan masuk ke dalam rumahnya. Rasanya sangat panjang malam itu. Sulit mataku terpejam, hanya wajah Ina yang selalu terbayang. Siapakah pria itu? Apakah calon suaminya? Apakah dia pacarnya atau tunangannya? Duh, kenapa saya jadi sangat memikirkan itu? Tanpa sadar, ayam jantan sudah membangunkanku. Suara azan subuh sudah menggema. Aku bergegas bangkit dan menuju kamar mandi. Hari ini masih seperti yang kemarin. Aku pulang hari ini agak terlambat, banyak kerjaan di kantorku. Kebetulan, ini malam minggu, besok libur. Seperti hari yang lalu, ku tatap Ina duduk di kursi depan rumah, dekat jendela kamarnya. Sampai depan rumah, ku sandarkan motorku, ku letakkan helmku di atas meja kecil, di dekat motorku. Duh Ina yang cantik, kenapa aku selalu memikirkannya? Ina melihatku dan berkata, "Pulang kerja Mas," kata Ina. "Iya ini," kataku sambil tersenyum.
Malam ini baju Ina agak seksi, pakaiannya agak tipis. Semua pria pasti ingin melihatnya. Kalau tidak percaya, ini di sebelah kiri. Cantik sekali kan? Masak sehingga ada yang ditunggu. Ini malam minggu loh, kataku. Mas Heri yang kutunggu, ucap Ina manja menggoda. Waduh, kenapa jantungku mau kapot rasanya? Tubuhku terasa melayang kegirangan. Sumpah, apakah aku jatuh cinta pada Ina ya? Yang pasti iya, aku main ke situ ya, ucapku. Sinilah mas, ucap Ina manja. Aku mandi dulu ya, ucapku. Iya jangan lama-lama, kata Ina. Waduh, rasanya ingin langsung ke sana, tapi bau badanku takut membuat Ina pingsan nantinya. Selesai mandi, ku buka almariku, ku ambil baju kesukaanku, di depan kacaku pandang penampilanku, tak lupa semprot parfum di badanku. Ina sudah menungguku dengan gaun seksinya, gunung kembarnya di atas belahannya, agak kelihatan putih mulus, duh indahnya. Malam ini, Ina seksi sekali. Aku duduk di sebelah kiri Ina, ternyata sudah ada teh hangat di meja. Kami berbincang-bincang sambil bercengkrama. Sekali-kali kami sama-sama tertawa, sambil cerita hal yang lucu di tempat kerja. Tanpa sengaja, karena sangat asik cerita, tangan Ina menyentuh tangan saya dua. Halusnya, tangan yang putih dan mulus, itu membuat hati berbunga-bunga. Tiba-tiba aku ingat pria ganteng yang kemarin, bersama Ina. Kenapa tiba-tiba saya memberanikan diri untuk bertanya, siapa pria itu? Ina menjawab, itu pacarku mas. Rasanya runtuh langit yang di atas kepala. Badanku terasa lemas tak bertenaga. Mukaku memerah memendam kecewa. Tiba-tiba Ina berkata sambil tersenyum manja. Tidak kok mas, itu namanya Mas Eka, abang kandung saya, kebetulan mampir kemarin, memberi kabar ibu bapak saya sehat-sehat saja. Duh, rasanya tubuhku segar seperti disiram air es di padang tandus. Terima kasih Tuhan, rupanya saya masih ada harapan. Tiba-tiba Ina mengejutkan saya. Ada apa masih? Enggak, kataku grogi, dan tidak bisa menyembunyikan rasa grogiku di hadapannya. Cemburu yang, kata Ina. Enggak, kataku terbata-bata, masak sama abangku sendiri cemburu, jawabku sekenanya. Muka Ina jadi merah merona. Itu abangku, bukan abang mas, katanya sedikit manjang. Abangmu abangku juga kan, kita kan, sambil kataku, itu tidak kulanjutkan. Kita apa? Kata Ina sedikit malu. Kenapa tiba-tiba timbul keberanianku mengucapkan kata itu? Maksudku kita akan pacaran, kataku. Kata Ina memukul manja dan mencubit lenganku. Maukah kamu jadi pacarku, kataku. Muka Ina memerah, wajah yang putih itu terlihat merona. Tidak mau, kata Inan. Dek, berhenti rasanya jantungku. Aku ditolak sama janda yang cantik dan seksi itu. Menyesal rasanya kuungkapkan perasaan itu. Kenapa tidak mau jadi pacarku? Ungkapku. Aku sangat menyayangimu, ungkapku lagi. Aku tidak mau jadi pacarmu, aku mau jadi istrimu, kata Ina sambil tersenyum manja. Tanpa sadar ku genggam tangan Ina yang putih dan mulus itu. Ku peluk erat tubuhnya. Begitu juga Ina, kulihat terpancar bahagia di wajahnya. Ku pandang bibir yang mungil dan seksi itu. Tanpa tersadar ku kecup bibirnya. Ternyata Ina membalasnya. Kami bercinta, kulumat bibir Ina. Gunung kembar, Ina menempel di dadaku. Gairah bercinta kami menggebu-gebu. Kursi sofa di ruangan tamu berwarna ungu menjadi saksi bisu kisah cintaku bersama Ina, janda muda yang kini menjadi istriku. Ina sekarang tinggal bersamaku. Ina tetap bekerja membuatku karena itu hobinya, tapi tidak bekerja dengan bosnya karena dia sekarang bosnya di rumah kami. Anak kami kini sudah TK, cantik seperti ibunya. Kami sangat menyayanginya. Itulah sekelumit kisahku bersama Ina. Cerita ini hanya fiktif belaka. Bila ada kesamaan kisah dan nama, itu ketidaksengajaan belaka. Terima kasih, sahabat Nick Carter. Selamat malam. Semoga mimpimu indah dan menyenangkan.